Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Kak Yuka. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mama-mama, Papa-papa semua. Wow, anak-anak, luar biasa ya hari ini sayang ya. Ibu mau tanya dulu sayang, apakah kalian sudah siap beribadah? Yuk perhatikan ya sayang, arahan berikut ini. Puji Tuhan anak-anak, kita sangat bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali beribadah ya anak-anak, sekalipun masih melalui online. Nah anak-anak, Kak, Ya, Bu. apakah ada yang istimewa untuk hari ini? Ada dong, Bu. Ya, Puji Tuhan, apakah? kalau adik-adik lihat hari ini Kak Yuka pakai baju merah, Bu Teri pakai baju putih. Terus bawahannya Kak Yuka putih, bawahannya Bu Teri merah. Wow. Nah, kayak apa ya kalau diingat-ingat? Merah dan putih. Seperti apa? Betul, bendera kita ya. Nah, adik-adik, besok adalah tanggal 17 Agustus. Kita mengingat bahwa tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia ya, Bu ya. Luar biasa anak-anak. Kalau begitu anak-anak, mari kita nyanyikan dulu lagu ini yang luar biasa. Hari Merdeka. Mari. Yuk kita semua bangkit berdiri dengan bersemangat kita menyanyikan pujian ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Wow, anak-anak, luar biasa ya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oh Kak, begitu luar biasa ya. Allah sudah pelihara kita, bangsa negara Indonesia. Tadi usianya berapa ya Kak? 75 tahun loh, Bu. Luar biasa. Anak-anak mari ya, sayang kita mau naikkan pujian untuk Tuhan kita yang sudah begitu kasihnya sempurna untuk kita. Kita mau nyanyikan pujian, kita katakan segala puji syukur hanya baginya. Ya, dengan gerakan anak-anak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita ya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Bapa yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali sekalipun masih online. Tapi ini semua kebaikan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kami. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Supaya kami dapat berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan jam ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan nih. Kak, Ibu boleh bertanya nih? Boleh Bu, tanya apa? Nah, gini loh Kak. Siapa ya yang kasihnya itu tidak ada yang bisa membatasi? Apapun, siapapun enggak bisa Kak. Siapa ya Kak? Kak Yuke tahu loh Bu. Oh, jangan. Adik-adik dulu, anak-anak dulu. Apa jawabannya anak-anak? Ada yang tahu? Nah itu siapa? Yedi. Tahu sayang, siapa yang kasihnya tidak ada yang bisa membatasi. Kasihnya luar biasa. Siapa? Ya? Oh, iya Allah anak-anak. Oh luar biasa jawaban yang tepat. Betul nggak Kak itu jawabannya? Betul sekali. Oh, puji Tuhan ya anak-anak. Kasih Allah tidak ada yang bisa membatasi. Bahkan kasihnya bertambah-tambah. Wow anak-anak, mari kita mau pujikan pujian ini. Kita bersama-sama pujikan. Tidak ada yang bisa membatasi. Nah anak-anak, Kak boleh tanya lagi? Boleh Bu. Oh iya sayang, Ibu ada pertanyaan lagi. Siapa ya yang selalu ada di hati Allah? Siapa? Oh nanti dulu Kak. Anak-anak, ini loh kakak juga bilang dia ada selalu di hati Allah. Anak-anak bagaimana? Ya, itu dia bilang ada di hati Allah, ngacong ya semuanya. Oh puji Tuhan anak-anak. Ya anak-anak, kita semua ada di hati Allah. Oh ya Kak, apa sih maksudnya ada di hati Allah? Disayang Allah, dikasih Allah Bu. Wow luar biasa. Nah anak-anak, sebentar lagi kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuka. Ini saat yang tepat untuk kita sebagai anak-anak Allah yang disayang Allah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam ya. Nah, mari kita angkat pujian ini. Sayang, sayang, disayang. Dengan penuh syukur ya sayang, kita nyanyikan lagu ini. Betapa indahnya. Sayang, sayang, disayang.
pagi anak-anak semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Kak Yuke berharap kita semua tetap sehat dan bersukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Yuke punya satu kata yang mungkin sering kita dengar ya, yaitu apa ini? Maaf. Ya, dibaca sekali lagi katanya apa? Maaf. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa itu maaf. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat kata yang Kak Yuke punya yang pertama tentang maaf. Nah, biasanya kita ini minta maaf kalau lagi apa yuk? Yang kelas besar pasti tahu. Ada yang kecil, ada yang tahu juga enggak? Betul, kalau kita salah, kita mengucapkan kata maaf. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yuka mau bercerita tentang sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Apa itu Kak perumpamaan? Perumpamaan itu berasal dari kata umpama. Artinya bisa seandainya atau memberikan contoh sama halnya dengan. Nah, itu adalah arti perumpamaan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah dan 2 orang anak laki-lakinya. Yang besar disebut si sulung dan yang kecil disebut si bungsu. Nah, adik-adik siapa di sini yang menjadi anak sulung? Angkat tangan. Banyak juga ya. Yang menjadi anak bungsu, angkat tangan. Ada juga loh yang menjadi anak tunggal. Anak tunggal itu anak satu-satunya. Nggak ada saudaranya ya. Nah, adik-adik hari ini Kak Yuka akan bercerita tentang 2 orang ini. Si sulung, si bungsu, dan juga ayahnya. Suatu hari, tiba-tiba anaknya yang bungsu ini meminta harta yang akan menjadi kepunyaan anak bungsu ini. Yang seharusnya akan dibagikan ketika bapaknya sudah meninggal. Tetapi si bungsu terus memaksa kepada ayah untuk memberikan haknya atau untuk memberikan warisannya. Katanya, ayah, aku minta bagianku sekarang. Nah, jadi kira-kira ayahnya mau kasih enggak ya? Mau enggak ya? Iya dong, ayahnya mau kasih. Memberikan haknya itu kepada si bungsu. Kemudian adik-adik, uang yang diberikan ayahnya kepada si bungsu ini kira-kira untuk apa ya? Ya, untuk membeli barang-barang kesukaannya. Ya, memberikan apa ya yang dia suka? Berfoya-foya, bersenang-senang, menghabiskan uang ayahnya. Dengan siapa? Dengan teman-temannya. Sampai pada akhirnya uangnya itu benar-benar habis adik-adik. Dan si bungsu gak bisa makan, gak punya uang. Kasihan ya, uangnya sudah habis. Nah, setelah uangnya habis di negeri yang tempat dia berada itu, nah ada bahaya kelaparan. Kemudian si bungsu baru menyesal. Biasanya adik-adik penyesalan itu datangnya terakhir. Betul ya? Kita biasanya menyesal kalau sudah melakukan sesuatu. Oh iya ya aku salah. Sama adik-adik, si bungsu juga menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian ketika dia berada di negeri tersebut, lagi kelaparan, terus dia juga lapar. Terus akhirnya dia lihat, aduh, aku harus makan ini. Apa yang bisa aku makan? Akhirnya dia bekerja pada salah seorang
Nah, di situ dia bekerja yang ngapain? Jagain babi adik-adik ya. Kemudian waktu dia lihat babi-babinya lagi makan, wih enak ya. Tapi makanan babi loh adik-adik ya. Duh, perutku lapar, perutku bunyi nih. Kalau lapar bunyinya gimana? Krucuk, 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 krucuk. Atau bunyi yang lain mungkin ya. Nah, perutnya lapar sekali. Dia pengen makan itu. Makanannya babi loh adik-adik mau dimakan. Makan nggak ya, makan nggak ya. Aduh, dia lapar. Kemudian apa yang dilakukan adik-adik? Dia berpikir, dia mengingat lagi. Ya ampun, aku mau makan loh ini. Makanannya babi. Padahal kalau aku ingat-ingat, di rumahnya bapakku itu, di rumah ayahku, wah, pegawai-pegawainya itu makannya berlimpah-limpah. Makanannya itu enak-enak. Tapi sekarang aku kelaparan. Aku mau makan apa ya? Nah, kemudian adik-adik si bungsu ini berpikir, sebaiknya aku harus pulang. Aku harus pulang menemui ayahku. Aku mau minta maaf. Nah, tapi aku ini kan sudah jahat sama ayahku. Aku sudah meninggalkan ayahku. Nggak apa-apa wes, kalau aku balik ke ayahku, aku jadi pegawainya aja. Nggak apa-apa, nggak jadi anaknya. Soalnya aku sudah nakal. Aku sudah meninggalkan ayahku. Itu yang dipikirkan oleh si bungsu adik-adik. Akhirnya si bungsu pulang. Nah, kira-kira ayahnya mau maafkan nggak ya? Kalau si bungsu ini pulang, nah coba adik-adik, kita mau sama-sama kalau kita jadi si bungsu, membayangkan kalau kita jadi si bungsu, kita datang sama ayah kita minta maaf sama ayah kita. Ayah, aku minta maaf. Aku mengakui segala kesalahanku. Aku sudah berdosa kepadamu dan terlebih aku sudah berdosa kepada Bapa yang di surga. Terus ketika si bungsu mengatakan kesalahannya, sang ayah bagaimana adik? Mau terima apa enggak kira-kira? Mau. Sang ayah memeluk si bungsu yang sudah meninggalkannya dan kembali lagi. Kemudian sang ayah mengajak si bungsu, yuk kamu cepat ganti pakaianmu. Dia panggil pelayan-pelayan yang ada. Untuk apa? Memberikan si bungsu perhiasan yang ada. Pakaikan cincin, pakaikan sepatu, ganti jubah yang bagus. Wah, ayahnya merasa senang. Dan ayahnya mengatakan apa? Anakku yang telah mati ini sudah hidup kembali. Ia yang telah hilang dan dapat kembali. Nah, adik, ceritanya Kak Yuka ini kita bisa lihat dari Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Nah, kemudian bagaimana dengan kakaknya si sulung? Nah, ketika itu adik-adik, si sulung pulang dari ladang dan sudah hampir sampai di rumahnya. Terus dia dengar, aduh, ada rame-rame ya. Ada apa ini? Ternyata dia mendengar suara musik dan juga tari-tarian. Kemudian dia tanya sama seorang pelayan yang ada di rumahnya. Apa yang sudah terjadi? Kok sampai, wah ada musik, ada tarian, ada pesta. Ada apa ini sebenarnya? Kemudian pelayan itu menjawab, adik tuan sudah pulang. Dan ayah tuan memotong anak sapi yang gemuk. Karena adik tuh sudah kembali dalam keadaan sehat. Tapi si sulung gimana adik? Seneng gak kira-kira kalau adiknya sudah pulang? Gak seneng, si sulung marah. Katanya, aku gak mau masuk. Kenapa kok adikku dirayakan? Kalau dia sudah nakal, dia sudah kembali. Tapi bapak lihatlah, ayah sudah menyediakan pesta. Tapi aku sudah bekerja kepada ayah. Aku ini nurut loh sama ayah. Tapi lihatlah, ayah tidak memperlakukan aku secara adil. Katanya si sulung seperti itu adik-adik ya. Tapi dengan kasih, ayahnya bilang apa? Nak, kamu gak boleh marah. Ingatlah, apa yang aku punya, itu juga yang kamu punya. Nah adik-adik, hari ini kita boleh belajar bagaimana seorang anak ini meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kalau melakukan kesalahan, bagaimana? Coba sekarang Kak Yuke mau ajak adik-adik semua,
Kalau misalkan nggak ada papa mamanya atau belum ditemani papa mamanya, dipanggil papa mamanya. Kita mau praktek meminta maaf. Nah, kalau sudah ada papa mamanya, yuk kita mau sama-sama menghadap papa atau mama kita. Kita membayangkan kalau kita ini adalah anak bungsu tadi ya, yang meminta maaf kepada bapaknya. Nah, kira-kira kalau ada adik minta maaf, ini boleh pakai bahasanya ada adik sendiri ya. Nah, kalau Kak Yuke minta maaf sama papa atau mama Kak Yuke. Papa, mama, maafkan segala kesalahanku selama ini. Aku menyayangi papa dan mama. Itu kata-katanya Kak Yuke, ada adik boleh sendiri bebas ya kata-katanya. Kata-kata permintaan maaf. Setelah kita minta maaf, kita mau memeluk papa dan mama kita ya. Oke, sudah dilakukan? Kak Yuke tunggu deh. Yang belum melakukan boleh dipanggil papa mamanya. Kemudian kita mengucapkan kata maaf. Kemudian kita memeluk papa dan mama kita. Oke, sudah? Terima kasih. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar tentang sang ayah. Sang ayah ini diumpamakan seperti Allah Bapa. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Kasih Allah yang sempurna. Bagaimana cara kita supaya kita boleh mengingat kasih Allah itu? Kita harus tetap dekat kepada Allah. Nah, adik-adik, kasih Allah itu kasih yang walaupun kayak tadi anaknya nakal, anaknya meninggalkannya, anaknya berdosa, tetapi Allah mengasihi dengan tulus. Allah itu setia menunggu bagaimana anak-anaknya itu yang melakukan segala kesalahan, yang melakukan dosa boleh kembali kepada Allah. Allah itu Allah yang setia. Ya, Dia menunggu setiap kita, segala kesalahan kita mau akui di hadapan Tuhan dan Allah akan mengampuni setiap kita. Seperti Bapak yang tadi ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bagaimana Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang sempurna itu mengasihi kita yang berdosa. Nah, sebagai penutupnya, Yuke mau kasih ada hafalan. Nah, kita mau sama-sama ya, dibuka Alkitabnya. Yang belum bisa silakan papa atau mama boleh bantu. Kita mau sama-sama buka dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Ayo keulang, Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wah, indah ya adik-adik ya. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Setiap kita yang mau mengakui segala kesalahan kita, mau mengakui segala dosa-dosa kita, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita, sebelum kita berdoa, Kak Yuke mau tes lagi. Salam merdeka ya. Salam merdeka, 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 merdeka. Ya, kita boleh mengingat kalau besok adalah hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mau bersama-sama berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau mau mengasihi setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau setia menemani kami Tuhan dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan mungkin kami mengecewakan-Mu, kami membuat Engkau sedih Tuhan. Tapi saat ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan terlebih kami tidak mengulang kesalahan kami dan hidup kami berkenan kepada-Mu. Ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau, yang mau dengar-dengaran kepada Engkau dan mau taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, mari kita berdoa ya. Kita mau berdoa untuk semuanya yang luar biasa Tuhan sudah Allah berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Engkau baik sekali.
Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Bapa, kami sebagai anak-anak kami mau bersyukur, kami mau mohon pimpinan Tuhan, karena dalam jam belajar kami yang masih online, tapi kami bersyukur karena Engkau Allah ada. Pimpin kami Tuhan, untuk kami terus belajar dengan sungguh-sungguh, beri kami kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk mama papa, Tuhan berkati semua orang tua kami, Allah berkati mereka, penuh sukacita membimbing kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Allah berkati gereja kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada memimpin segala sesuatunya. Bapa, kami juga mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk umur yang begitu luar biasa Allah berikan. Bertambah-tambah Tuhan dalam kasih-Mu. Allahku yang hidup, tolong Tuhan, berikan hikmat Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan bagi pemerintahan kami dari pusat hingga daerah, bahkan bagi semua rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita pada saat ini. Anak-anak, salam merdeka, 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 merdeka. Puji Tuhan anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.